Malam itu, Ye Chen membuat rencana. Dia ingin mencairkan ramuannya menjadi banyak bagian dan menjualnya. Kemudian, obat ajaib juga dapat menjual banyak kristal roh. Keesokan paginya, Ye Chen datang mengunjungi Ye Fen. Meskipun Ye Fen belum bangun, dia tampak jauh lebih baik. Ye Chen juga memberi Ye Fen cairan roh dari rumput Jiu Ye Suseng yang diencerkan. Setelah itu, Ye Chen segera meninggalkan rumah Ye dan datang ke daerah segitiga. Dia menemukan tempat kosong untuk meletakkan kain di tanah, dan kemudian meletakkan lusinan botol kecil di atas kain untuk mendirikan kios. Setiap botol kecil memiliki label. Di depan kios, sebuah bendera didirikan, yang bertuliskan monopoli obat-obatan. Identitas Ye Chen di seluruh kota Longyang diketahui semua orang. Sekarang dia berlari ke daerah segitiga dan mendirikan kios, yang menarik perhatian banyak orang. Ayo, lihat. Semua jenis ramuan sangat efektif untuk menyembuhkan luka. Ye Chen mulai berteriak, di mana ada bingkai tuan muda keluarga manapun. Ini bukan Ye Chen, tuan muda kedua dari keluarga Ye. Bagaimana dia bisa menjual obatnya sendiri di sini? Ya, dia bukan lagi sampah sekarang. Tidak bisakah dia melakukannya sendiri? Yang dia jual adalah ramuan. Apakah ini benar-benar obat mujarab? Teriakan Ye Chen tiba-tiba menarik banyak orang untuk menonton. Banyak orang datang untuk melihat kegembiraan itu. Pada saat yang sama, mereka sangat ingin tahu tentang keaslian ramuan yang dijual Ye Chen. Hadirin sekalian, ramuan saya benar-benar asli dan harganya pantas. Yang palsu akan dihukum 10. Ye Chen berkata kepada orang banyak dengan nada tinggi, saya punya 9 daun rumput pemanjang kehidupan, ada cabang emas dan daun giok. Ini bisa menjadi obat penyembuh, dibandingkan dengan obat-obatan umum, efeknya lebih dari 100 kali lebih baik. Tuan Ye, bagaimana Anda bisa keluar untuk menjual obat? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, saya menganggur, dan menghasilkan uang itu bagus. Apakah Anda ingin obat mujarab? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, apakah semua keajaibanmu itu nyata? Seorang pria besar dari kerumunan itu mengerumuni Ye Chen, tubuhnya juga terbungkus kain kasa, tatapannya terluka. Ketika Ye Chen melihat pria besar itu muncul, matanya berbinar dan dia mengira bisnis akan segera datang. Jika barangnya asli, mereka akan didenda 10 untuk setiap yang palsu. Ye Chen mengambil sebotol Jiu Ye Suming Chao dan berkata, ini sebotol 2 potong kristal merah. Jika kamu minum 1 botol, lukamu akan sembuh hari ini. Jika tidak ada efeknya, datanglah padaku dan aku akan menemanimu dengan 20 potong kristal merah. Han ragu-ragu sejenak, tetapi luka di tubuhnya terluka oleh monster. Obat umum tidak berpengaruh sama sekali. Jika ditunda, itu akan sangat menundanya. Baiklah, karena ini adalah obat yang dijual oleh Tuan Ye, aku yakin dia tidak akan menipu orang. Aku akan membeli sebotol. Pria besar itu menggertakkan giginya dan mengeluarkan 2 potong kristal merah. Ye Chen Mei tersenyum dan memberikan sebotol rumput pemanjang kehidupan Jiu Ye kepada Han. Hari ini, sudah dibuka. Dia mengencerkan cairan yang dimurnikan oleh rumput Suming Jiu Ye menjadi 15 botol. Namun, Ye Chen hanya mengeluarkan 5 botol hari ini, yang berarti kelangkaan adalah hal yang paling penting. Namun, banyak orang masih skeptis dengan obat yang dijual Ye Chen. Jadi, kecuali pria besar yang membeli sebotol rumput Suming Jiu Ye, kebanyakan dari mereka hanya menonton kesenangan, dan orang-orang yang membeli obat tidak memilikinya lagi. Namun, Ye Chen tidak khawatir tentang penjualan obatnya. Seperti kata pepatah, semuanya sulit di awal, dan dia tidak bisa menjadi pria gemuk dalam 1 gigitan. Pada siang hari, pria yang membeli obat bergegas ke daerah segitiga. Kain kasa di tubuhnya telah dilepas. Dia sangat berterima kasih dan berkata, Tuan Ye, obat ini sungguh luar biasa. Hanya butuh waktu setengah hari untuk menyembuhkan lukaku. Ye Chen tidak terlalu terkejut, penampilannya sesuai harapan, sambil tersenyum, nanti kalau kamu terluka, datang saja padaku, aku akan memberimu diskon. Terima kasih, Tuan Ye. Pria besar itu penuh dengan kegembiraan. Kemunculan pria besar itu membangkitkan ide banyak orang. Banyak orang berkumpul lagi dan sangat penasaran melihat kasa pada pria itu telah menghilang. Apakah lukamu sudah sembuh? Seseorang bertanya. Setelah minum obat Tuan Ye, akan baik-baik saja dalam waktu setengah hari.
Pria besar itu berkata sambil tersenyum. Sangat luar biasa. Itu bukan sihir, karena semua obat yang aku jual adalah ramuan asli. Obat ajaib lebih kuat daripada obat biasa, dan efeknya secara alami lebih baik. Selain itu, obat itu mengandung aura, dan juga dapat membantu latihan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Hadirin sekalian, obat yang dijual oleh Tuan Ye tentu saja tidak palsu. Anda dapat membelinya dengan tenang. Pria besar itu dalam suasana hati yang baik dan membantu Ye Chen mempublikasikannya. Orang-orang yang masih ragu-ragu pagi ini menjadi bersemangat. Tuan Ye, saya ingin membeli sebotol cabang emas dan daun giok. Tuan Ye, saya ingin membeli sebotol rumput Jiuye Swimming. Beberapa orang membeli obat sekaligus. Satu persatu, jangan khawatir. Ye Chen sangat gembira. Tiba-tiba, dia terlalu sibuk. Hanya setengah jam kemudian, Ye Chen hanya mengeluarkan 1 atau 2 botol obat cair, sisanya terjual habis. 2 botol terakhir hari ini. Ayo dapatkan apa yang kamu inginkan. Ye Chen berteriak, terjual habis, tidak ada siapa cepat dia dapat, terlambat tidak mendapat. Tuan Ye, saya akan mengambil 2 botol ini. Seorang lelaki tua datang dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen melihat bahwa itu bukan orang lain melainkan pengurus rumah tangga keluarga Zhao. Pengunjung adalah tamu, Ye Chen berkata sambil tersenyum, 2 botol berisi 8 kristal merah. Harganya 2 kali lipat lebih mahal. Pengurus rumah tangga Zhao mengerutkan kening. Pengurus rumah tangga Zhao juga seorang pengusaha. Pernahkah Anda mendengarnya? Jika pengurus rumah tangga Zhao menganggapnya mahal, dia tidak dapat membelinya. Saya tidak pernah memaksa orang lain untuk berbisnis. Ye Chen berkata dengan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Pengurus rumah tangga Zhao bukanlah orang bodoh, tentu saja mengerti bahwa Ye Chen sengaja menaikkan harga, tetapi tidak ada cara untuk saat ini, berkata, ini 8 kristal merah, saya akan mengambil 2 botol obat cair. Tunggu sebentar, ini bukan 8 kristal merah, ini 10. Ye Chen tertawa dan berkata, bagaimana kamu berubah menjadi 10 kristal merah lagi? Kamu tidak membeli 8 keping kristal merah tadi. Sekarang waktunya telah berlalu, harganya tentu akan naik. Apakah kamu ingin 10 keping kristal merah? Harganya akan segera naik lagi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pengurus rumah tangga Zhao menggertakkan gigi, berkata, mau. Kemudian dia mengeluarkan 10 keping kristal merah dan mengambil 2 botol obat cair. Ye Chen melihat ke 10 keping kristal merah dan mencibir, siapa yang akan kubunuh jika aku tidak membunuhmu? Ye Chen mengumpulkan kiosnya. Hari ini, dia menjual 25 botol obat cair dan membuat 56 keping kristal merah. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ye Chen kembali ke rumah dengan gembira. Begitu dia memasuki rumah, dia dipanggil ke aula oleh pengurus rumah tangga tua keluarga Ye. Ling Yun dan Ye Lin ada di aula. Ibu, paman kedua. Ye Chen masuk ke aula dan memanggil. Apakah kamu pergi ke daerah segitiga untuk menjual obat hari ini? Ye Lin mengerutkan kening. Ya, bisnisnya bagus. Aku membuat 56 keping kristal merah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kamu adalah tuan muda keluarga Ye. Bagaimana kamu bisa mendirikan kios? Jika kamu ingin berbisnis, kamu dapat mengatur agar kamu pergi ke toko. Seperti apa itu? Ye Lin berkata. Menurutku tidak ada apa-apa, Chener. Keluargaku, jauh lebih baik daripada saudara-saudara yang kekanak-kanakan itu. Terlebih lagi, kristal yang dia hasilkan hari ini adalah yang kita hasilkan di toko keluarga Ye dalam sebulan. Ling Yun tidak menyadari ada yang buruk, tetapi bangga. Kakak ipar, aku tidak keberatan dengan Chener yang mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kristal spiritual, tetapi aku tidak perlu mendirikan kios, kan? Kamu bisa membuat toko kecil untuk Chener, dan kamu juga bisa mendapatkan roh kristal. Ye Lin menjelaskan. Paman kedua, biaya toko ini mahal. Terlebih lagi, ramuanku dimonopoli. Ramuanku terbatas. Jika kau membuka toko, kau harus memiliki cukup banyak ramuan dan memiliki jam kerja yang tetap. Namun, mendirikan kios tidaklah sama, dan tidak ada biaya, harga dapat berubah sesuai permintaan. Ye Chen berkata, ada banyak orang di daerah segitiga. Lebih mudah bagiku untuk berbisnis di sana. Mengenai identitas tuan muda keluarga Ye, itu sama sekali tidak masalah.
Haruskah kita menjadi tuan muda yang tinggi? Jika tidak ada Ling Jing, bagaimana keluarga Ye kita bisa berkembang? Petik 2. Niang, aku punya banyak cairan roh di sini. Jika aku berlatih untuk anggota klan, kecepatannya akan jauh lebih cepat daripada memurnikan kristal roh. Hanya ketika keluarga Ye kita kuat, kita dapat tidak takut pada dua keluarga lainnya. Ye Chen mengeluarkan banyak botol kecil, yang semuanya adalah cairan roh, dan sangat murni, lebih dari 10 kali lebih murni daripada pemurnian buatan. Ling Yun dan Ye Lin tercengang. Ye Lin terkejut, ini semua hasil pemurnianmu. Ye Chen berkata, ini rahasia. Tidak mudah bagiku untuk mengatakan bahwa ini juga tujuanku mendapatkan kristal roh. Jika semua anggota keluarga dapat berlatih dengan cairan roh, kecepatan peningkatan alam pasti lebih dari 10 kali lebih cepat. Petik 2. Kakak kedua, Chener, ini semua demi keluarga. Mengenai rahasia Chener, tidak seorang pun boleh mengetahuinya kecuali lelaki tua itu, saudara Burn, kau dan aku. Kalau tidak, keluarga kita bisa hancur. Ling Yun menatap Ye Lin dengan serius dan memberi petunjuk. Ye Lin juga mengangguk dengan serius. Ini tidak perlu kakak ipar untuk mengatakannya, aku juga mengerti, masalah ini tentu tidak akan kukatakan. Meskipun Ling Yun memiliki beberapa pendapat tentang Ye Lin, dia juga tahu bahwa Ye Lin tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan keluarga. Chener, kau memberi kami cairan roh. Bagaimana denganmu? Ling Yun peduli. Ingat cairan yang kuberikan pada ibuku. Ye Chen tersenyum penuh arti. Ling Yun segera mengerti, dan tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti memiliki kesempatan besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menerobos alam yang belum pernah ditembus selama 3 tahun, dan kekuatannya telah meningkat begitu cepat dalam beberapa hari terakhir. Itu bagus. Lakukan saja. Ling Yun tersenyum. Setelah Ye Chen pergi, wajah Ling Yun menjadi serius dan berkata kepada Ye Lin, kakak kedua, meskipun aku memiliki beberapa prasangka terhadapmu, pada akhirnya, kita semua adalah keluarga, semua demi keluarga. Apakah Anda setuju bahwa Chener terkait dengan nasib masa depan keluarga Ye? Bakat Chener sangat luar biasa. Tentu saja, dia akan menjadi pilar keluarga Ye di masa depan. Dibandingkan dengan Chener, Xier dan Tianer di keluargaku sangat berbeda. Ye Lin harus mengakuinya. Sekarang keluarga Ye menghadapi pernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga Wu. Jika keluarga Ye tidak meningkatkan kekuatan keseluruhannya sesegera mungkin, mereka mungkin akan ditekan dan diusir dari kota Longyang atau bahkan memusnahkan klan jika kita tidak meningkatkan kekuatan keseluruhan kita sesegera mungkin. Ling Yun tidak bermaksud untuk bersikap waspada. Dia berkata, aku tidak percaya padamu. Aku tidak peduli karena Chener adalah anakku. Jika keluarga ini hilang, kita pasti tidak akan baik-baik saja. Oleh karena itu, demi keluarga, rahasia Chener tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, begitu keluarga Zhao dan keluarga Wu mengetahuinya, keluarga Ye akan hancur total. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku mengerti semua alasan ini. Aku Ye Lin tidak akan begitu bingung hingga menghancurkan keluarga. Itu tidak akan ada gunanya bagiku. Ye Lin berkata dengan tulus. Baiklah, dengan kata-katamu, kakak ipar akan merasa lega. Ling Yun tidak banyak bicara, dia tahu Ye Lin harus memahami kebenaran dan tahu bagaimana melakukannya. Setelah itu, Ling Yun memberikan sebagian besar cairan roh kepada Ye Lin, dan Ye Lin sangat gembira dan tidak menolak untuk menerimanya. Keluarga Zhao, Tuan, ini adalah ramuan yang dijual Ye Chen. Saya sudah pergi ke toko obat dan meminta orang untuk memeriksanya. Ini benar-benar ramuan kelas 1, tetapi tidak ada. Itu harus diencerkan. Pengurus rumah tangga Zhao Jingdao. Petik 2. Dari mana anak itu datang? Zhao Jin membuka botol kecil itu dan menciumnya, mengerutkan kening. Banyak monster terbunuh dalam pemberontakan terakhir di Gunung Longyang. Tidak ada monster di Gunung Longyang. Apakah anak itu pergi ke gunung untuk mengumpulkan ramuan ajaib pada waktu itu? Zhao Guanjia Dao. Meskipun ada obat-obatan ajaib di Gunung Longyang, itu sangat langka. Apakah keberuntungannya begitu baik? Zhao Jin berkata, besok, cari beberapa orang ke Gunung Longyang, dia Ye Chen dapat menemukan ramuan itu, saya tidak percaya kita tidak dapat menemukannya. Tuan itu bijaksana, tetapi ada pertanyaan lain.
Bagaimana Ye Chen membuat obat-obatan ajaib ini menjadi cairan obat? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pelayan Zhao merenung. Zhao Jin diingatkan oleh pelayan Zhao, dan alisnya berkerut. Kuncinya adalah, apakah Ye Chen menjual obat ajaib sendiri, atau apakah keluarga Ye yang dimaksud? Jika Anda ingin membuat ramuan tingkat 1 menjadi cairan roh, Anda perlu berlatih setidaknya 5 tingkat Qi. Hanya ada 4 ahli dalam keluarga Ye yang berlatih tingkat Qi lebih dari 5. Ye Fen terluka, siapa lagi di keluarga Ye yang bisa meluangkan waktu untuk memurnikan ramuan itu? Ye Chen sangat bermasalah. Tidak ada pergerakan di wilayah ini selama 3 tahun, tetapi kali ini tiba-tiba muncul. Pasti ada yang salah dengannya. Pelayan Zhao berkata dengan dingin. Zhao Jin merenung dan mengangguk, dan warna dingin melintas di matanya. Terus awasi Ye Chen, dan kamu harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ya, rumah Ye, kamar Ye Fen. Kulit ayah jauh lebih baik, dan tubuhnya telah pulih. Dia seharusnya akan segera bangun. Ye Chen duduk di samping tempat tidur Ye Fen dan muntah. Ayahmu diserang kali ini, yang juga membuat kita terbangun. Kamu harus berhati-hati, nak. Ling Yun menegur. Ketika ayah bangun, kita akan tahu siapa yang memukul kita. Ye Chen menggertakkan giginya dengan kebencian di matanya. Batuk. Pada saat ini, Ye Fen batuk 2 kali, dan Ye Chen dan Ling Yun buru-buru mendekat. Kelopak mata Ye Fen bergerak ke atas, dan akhirnya perlahan membuka matanya. Penglihatannya mulai kabur. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menjadi jelas. Ayah, apakah kamu sudah bangun? Kakak Fen, kamu akhirnya bangun. Ye Chen dan Ling Yun sangat senang. Ayah, siapa di dunia ini yang mengulurkan tangan kepadamu? Ye Fen dibantu untuk berdiri dan duduk di kepala tempat tidur. Ye Chen tidak sabar untuk bertanya. Ye Fen mengepalkan tangannya, dan matanya berkilat penuh kebencian, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami diserang sejauh 50 mil dari kota Longyang. Orang-orang itu semuanya ditutupi wajah mereka dan tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Kekuatan mereka tidak lemah. Jika Ye Long tidak menggunakan hidupnya untuk melindungiku agar tidak pergi, aku tidak akan pernah kembali. Di kota Longyang, hanya ada 3 bandit gunung dalam jarak 100 mil dari kota, dan kami sangat jelas tentang perincian mereka. Mereka sama sekali tidak takut untuk menyerang keluarga Ye kami. Ling Yun menganalisis, lebih tidak mungkin itu adalah pasukan Long Cheng. Mereka tidak harus berurusan dengan keluarga Ye kami, jadi hanya keluarga Zhao dan keluarga Wu yang paling dicurigai. Tidak dapatkah mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka berkolusi dengan keluarga Zhao dan keluarga Wu? Ye Chen tidak melepaskan kemungkinan apapun. Chener mengatakannya dengan baik. Ketika lukaku sembuh, aku akan pergi menemui 3 bandit gunung untuk sementara waktu. Ye Fen mengangguk dengan marah. Ayah, istirahatlah dengan baik. Aku akan membicarakannya ketika sudah siap. Ye Chen peduli. Kakak Yun, aku terluka akhir-akhir ini. Apakah ada yang salah dengan keluargaku? Ye Fen bertanya. Hanya ada keluarga di hatimu. Kapan kamu bisa peduli pada dirimu sendiri, peduli padaku dan Chener? Ling Yun berkata dengan wajah dingin. Ye Fen berkata dengan senyum malu, aku adalah kepala keluarga, memikul tanggung jawab yang berat atas naik turunnya keluarga. Tentu saja, aku tidak bisa ceroboh. Aku harap kamu bisa mengerti. Sudahlah, jangan katakan hal-hal ini padaku. Kamu istirahatlah dengan baik. Tidak ada apa-apa di rumah. Semuanya normal. Ling Yun mendengus. Ayah, ibu, aku tidak akan mengganggu kalian. Pergilah dulu. Ye Chen tersenyum sinis dan penuh arti. Namun, di bawah rona merah di wajah Ye Fen dan Ling Yun, dia berlari keluar ruangan sambil tersenyum. Anak ini, sudah waktunya menghajarnya, kata Ye Fen sambil tersenyum. Kurasa kau akan dipukuli. Ling Yun melotot ke arah Ye Fen. Apa kau ingin menghajarku sekarang setelah aku seperti ini? Ye Fen memegang tangan Ling Yun dan menatap Ling Yun dalam-dalam. Ling Yun agak malu dan tersipu. Benci. Meskipun mulut Ling Yun berkata benci, tetapi tubuhnya berbaring di tubuh Ye Fen. Di area segitiga, Ye Chen mulai mendirikan kiosnya lagi, dan spanduk monopoli obat sangat menarik perhatian. Suatu hari kemarin, banyak orang membeli ramuan itu dengan hati mencoba. Setelah membawanya kembali untuk diadili,
banyak orang telah pulih dari luka lama mereka yang tidak dapat disembuhkan selama bertahun-tahun. Mereka semua terkejut. Hari ini, begitu Ye Chen datang untuk mendirikan kios di daerah segitiga, dia dikepung lagi. Tuan Muda Ye, Anda memang obat mujarab. 2 potong bunga kristal merah itu sama sekali tidak salah. Luka lama saya selama bertahun-tahun telah sembuh. 3 tahun lalu, saya tidak dapat disembuhkan oleh Long Yang selama 3 tahun. Tuan Ye, berikan saya 2 botol obat mujarab lagi. Beberapa orang mengeluarkan 4 potong kristal merah, dengan cara yang sangat lugas. Baiklah, tidak masalah. Ye Chen tertawa dan mengumpulkan kristal merah itu dan memberikan 2 botol obat mujarab. Dengan ramuan ini, saya tidak perlu khawatir membunuh monster di Gunung Long yang lain kali. Seseorang mengambil ramuan itu dan pergi dengan gembira. Ramuan Ye Chen kini sangat diminati. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 25 botol ramuan itu terjual habis. Banyak orang menginginkannya dan mereka hanya bisa menunggu hingga besok. Alasan mengapa Ye Chen tidak menjual semua obat mujarab sekaligus adalah karena ia ingin menipu pelanggan, bukan menipu pelanggan. Saya menjualnya setiap hari. Jika tidak menjualnya lebih awal, tidak akan ada lagi. Anda hanya bisa menunggu hari berikutnya. Dengan cara ini, bagi mereka yang sangat membutuhkan obat mujarab, mereka tidak akan ragu untuk membelinya, dan orang lain tidak akan ragu setelah mengetahui kebiasaan ini. Ye Chen menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Meskipun penghasilannya tidak sebanyak kemarin, tetapi sekarang papan namanya sudah terpasang, ia tidak takut tidak akan ada yang membeli obat di masa mendatang. Dalam dunia praktik, obat adalah suatu keharusan. Karena perjuangan para biksu terus berlanjut. Selama ada perjuangan, akan ada bahaya. Jika ingin menyembuhkan luka, Anda harus menggunakan obat. Namun, beberapa luka sulit disembuhkan. Jika tidak disembuhkan tepat waktu, mereka mungkin meninggalkan masalah atau tidak dapat berlatih seumur hidup. Obat mujarab itu kuat dan mengandung kekuatan spiritual. Itu adalah hal terbaik untuk menyembuhkan luka. Namun, obat mujarab itu langka, jadi kali ini Ye Chen keluar untuk menjual obat mujarab, tentu saja persediaannya terbatas. Keluarga Zhao, aduh, sakit sekali. Di rumah Zhao, 7 atau 8 orang tergeletak di tanah dan mengerang. Wajah pengurus rumah tangga itu sangat jelek dan bertanya, apa yang terjadi? Pengurus rumah tangga Zhao, kami pergi ke Gunung Longyang untuk mencari ramuan mujarab. Akibatnya, kami bertemu banyak monster, dan beberapa orang tewas. Kami juga berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Ada banyak monster di Gunung Longyang. Pengurus rumah tangga Zhao berkata dengan heran. Saya tidak tahu apa yang salah dengan Gunung Longyang. Monster-monster itu gila. Pria besar itu berkata dengan rasa takut yang masih ada. Apa yang terjadi? Zhao Jin keluar untuk melihat pemandangan itu dan bertanya. Tuan, mereka telah bertemu monster. Kali ini mereka sangat menderita. Pengurus rumah tangga Zhao bahkan berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhao Jin mengerutkan kening. Setelah belajar dari Han, dia berkata, di mana begitu banyak monster dari Gunung Longyang? Apakah mereka dari Longshan? Tuan, Gunung Longyang tidak bisa pergi, jadi luka-luka mereka. Zhao Guanjia Dao. Zhao Jin melihat dan berkata, mereka semua adalah anggota elit keluarga Zhao. Tentu saja, mereka perlu dirawat. Mereka terluka parah sehingga obat-obatan biasa sulit disembuhkan. Anda hanya bisa pergi ke Ye Chen untuk membeli obat ajaib. Pengurus rumah tangga Zhao menghela nafas. Kali ini dia benar-benar kehilangan istrinya dan menghancurkan pasukannya. Keesokan harinya, Ye Chen datang ke daerah segitiga untuk mendirikan kios. Pelayan Zhao sudah lama menunggu di sini, karena dia tahu bahwa persediaan obat mujarab Ye Chen terbatas. Jika dia datang terlambat, dia tidak akan mendapatkannya hari ini. Tuan Ye, saya akan mengambil semua obat mujarab Anda hari ini. Pelayan Zhao berkata sambil tersenyum. Mengapa Anda menginginkan begitu banyak keajaiban? Ketika Anda minum air, Ye Chen menatap pelayan Zhao dengan nada sarkastis. Tuan Ye bercanda. Tuan Ye menjual obat mujarab ini. Adapun apa yang harus dilakukan, Tuan Ye juga harus tahu. Pelayan Zhao berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya tidak peduli. Saya memiliki 25 botol obat mujarab, totalnya 100 akasite. Anda dapat mengambilnya jika Anda mau.
Ye Chen tertawa dan berkata. Wajah pelayan Zhao berubah dan dia berkata, Tuan Ye, mengapa orang lain membeli 2 potong kristal merah? Jika saya datang untuk membelinya, harganya 2 kali lipat dari yang lain. Tuan muda Ye tidak dapat melakukan ini dalam bisnis. Petik 2. Saya berbisnis tanpa menipu yang tua dan yang muda. Jika Anda merasa harganya tidak masuk akal, Anda tidak dapat melakukannya. Saya tidak memintanya. Ye Chen tidak peduli, lalu berteriak, obat mujarab hari ini sedang obral, 1,5 botol kristal merah. Harga obat ajaib turun, 1,5 botol kristal merah. Pergi dan belilah. Beberapa orang bersemangat berteriak, dan banyak orang berlarian. Sudut mulut pengurus rumah tangga Zhao berkedut, menggigit gigi untuk minum dan berkata, obat ajaib ini saya bungkus dari keluarga Zhao. Orang-orang yang bersemangat melihat pengurus rumah tangga Zhao juga pintar, tidak berani maju, hanya bisa pergi tanpa daya. Saya akan mengambil 100 dari mereka. Pengurus rumah tangga Zhao mengeluarkan 100 buah jalan kristal merah. Ini untukmu. Ye Chen mengumpulkan kristal merah dan mengambil 20 botol obat ajaib untuk pengurus rumah tangga Zhao. Pengurus rumah tangga Zhao tercengang, bagaimana hanya 20 botol? Bukankah 25? Petik 2. Baru saja kamu tidak membelinya, tetapi kamu mengusir tamu-tamuku. Tentu saja, harganya akan naik. Kamu tidak bisa membelinya. Ye Chen mengangkat bahu acuh tak acuh. Kamu kejam. Pengurus rumah tangga Zhao menghabiskan 25 keping kristal merah lagi untuk membeli 5 botol gas terakhir dan pergi. Siapa yang akan kamu bunuh jika kamu tidak melakukannya? Ye Chen tersenyum dingin dan mulai berkemas dan pulang. Keluarga Zhao, benar-benar menjijikkan. Ini menunjukkan bahwa mereka sengaja menargetkan kita. Di aula, Zhao Jin mengetahui bahwa mereka telah membeli 25 botol obat dengan 125 kristal merah, dan wajahnya sangat biru. Pagi itu sangat menjijikkan, dia harus memberinya pelajaran. Kepala pelayan Zhao juga marah, dia telah hidup selama bertahun-tahun, tanpa diduga dia adalah seorang anak laki-laki yang penuh perhitungan, tidak bisa marah dalam hati. Aku tidak membunuhnya terakhir kali ini aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Mata Zhao Jin memancarkan niat membunuh yang kuat, berikan aku kesempatan untuk menatap anak laki-laki itu, miliki kesempatan untuk membunuhnya. Ye Chen pergi keluar untuk menjual obat setiap hari akhir-akhir ini, dan semua kristal merah yang diperolehnya membuat kantong surga dan bumi menjadi cairan. Di kantong surga dan buminya, cairan tersebut memiliki setengah silinder kecil. Obatnya hampir habis terjual. Sudah waktunya untuk pergi ke Gunung Longyang dan mencari lebih banyak lagi. Ye Chen melihat ke dalam kantong surga dan bumi yang hanya berisi 10 botol obat, memusatkan perhatiannya. Namun, ketika Ye Chen memikirkan napas berat di Longshan, dia ragu-ragu, aku masih tidak bisa mengambil risiko, dan belum terlambat untuk meningkatkan levelku ke 4 level lingkungan pelatihan udara. Ye Chen memasuki 8 gambar aneh Taiji, mengambil setetes senyai dan menurunkannya. Roh bergulir menyebar di tubuhnya, tebal dan menakutkan. Ye Chen buru-buru mulai memurnikan roh-roh ini. Setelah setengah jam, Ye Chen menyerap kekuatan cairan roh, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia hanya 1 lapisan kertas tipis dari 4 lapisan lingkungan pelatihan gas. Bagi banyak biksu, penghalang 3 hingga 4 lantai hampir diabaikan oleh Ye Chen. Ambil saja setetes senyai lagi untuk menerobos ke 4 level keadaan pelatihan udara. Ye Chen bersemangat dan mengeluarkan setetes senyai. 1 jam kemudian, dengan kekuatan tebal melonjak di kamar Ye Chen, napas Ye Chen dengan cepat naik ke lantai 4 lingkungan pelatihan udara. Haha, aku telah berlatih 4 tingkatan Kistet. Ye Chen bersemangat dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Keesokan paginya, Ye Chen pergi menemui Ye Fen. Sekarang, tidak ada lagi, dan itu menyegarkan. Ayah, Ibu, ini 4 tetes cairan ilahi. Ye Chen mengeluarkan 4 botol kecil dan berkata, aku khawatir kalian curiga, jadi larutan yang kuberikan kepadamu sebelumnya diencerkan, dan keempat tetes itu tidak diencerkan. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, karena aku takut membawa bencana bagi keluarga, tetapi sekarang orang tuaku perlu meningkatkan kekuatan mereka, jadi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ye Chen dengan rasa bersalah. Anak bodoh, sebenarnya aku dan ibumu sudah menduga,
rahasiamu itu tidak boleh diketahui orang lain. Kata daun bakar kepadaku. Baiklah, Ye Chen mengangguk, cairan ini cukup untuk membuat orang tuaku menerobos ke tingkat ke-6 alam pelatihan udara. Ketika kakek meninggalkan Bea Cukai, keluarga kami akan memiliki seorang biksu tingkat 7 tambahan di lingkungan pelatihan udara. Dia takut pada Zhao Wu dan keduanya. Baiklah, aku punya ini di sini. Hidup ini sudah cukup. Ye Fen tertawa. Dan roh-roh ini, semuanya untuk keluarga untuk dikultivasikan. Ye Chen tersenyum dan memberikan segalanya tanpa pamrih. Anak baik, Ye Huo cukup berani. Kamu menjual obat sekarang. Zhao dan Wu pasti telah memperhatikanmu. Kamu harus berhati-hati. Ling Yun menyentuh Ye Chen dan peduli dengan jalannya. Baiklah, aku akan berhati-hati. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Setelah sarapan, Ye Chen meninggalkan rumah dan pergi ke Gunung Longyang. Begitu Ye Chen meninggalkan rumah, dia diawasi oleh beberapa mata. Di Gunung Longyang, Ye Chen berlari cepat menuju kedalaman Gunung Longyang. Raungan. Gunung itu meraung seperti binatang buas, perasaannya masih gelisah. Ye Chen berhenti, hatinya lebih terkejut, bagaimana kamu memiliki begitu banyak monster? Ye Chen melambat dan mulai bergerak maju, tetapi di dekat kedalaman Gunung Longyang, Ye Chen merasakan getaran di bawah kakinya. Dia dengan cepat bereaksi dan berlari menuju tebing. Ledakan. Ye Chen datang ke tempat dia bersembunyi terakhir kali. Dia merasakan bumi berguncang, dan Gunung Longyang akan runtuh. Klik, batu di kaki Ye Chen terguncang lepas, dan Ye Chen terkejut dan memegang erat-erat tanaman merambat kuno itu. Klik, batu di kaki Ye Chen jatuh dari tebing sepenuhnya dan jatuh ke jurang. Ye Chen meraih tanaman merambat tua yang tergantung di udara, hatinya tegang, hanya berdoa agar tanaman merambat tua itu tidak patah. Setelah beberapa saat, tanah menjadi tenang, dan monster-monster itu telah pergi jauh. Ye Chen sudah berkeringat banyak di dahinya, dan basah di sekujur tubuhnya. Itu risiko yang bagus. Untungnya kita bersembunyi dengan cepat. Ye Chen baru saja bersembunyi di tepi tebing, tetapi ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Tepat ketika Ye Chen merasa lega di pagi hari, dia mendengar suara beberapa orang di tepi tebing. Dia terkejut di dalam hatinya, dan kemudian hawa dingin melintas di matanya. Aku seharusnya membunuh. Ye Chen tampak dingin, semangat di telapak tangannya melonjak, dengan cepat menuju tebing untuk memanjat. Di tebing, ada 3 pria yang mendekat dan melihat ke bawah tebing. Wus! Pada saat ini, cahaya hitam dan bayangan bergegas keluar dari tebing. Seorang pria belum menanggapi, dan kepalanya tertusuk. Satu sisi dari 2 pria di pria itu jatuh setelah reaksi, adalah wajah kaget. Kemudian, sesosok tubuh melesat keluar dari tebing, menatap mereka dengan dingin. Siapa kalian? Kalian ingin membunuhku? Bunuh. Kedua pria itu melihat Ye Chen muncul, saling memandang tanpa berkata apa-apa, dan langsung melompat ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, dan kekuatan spiritual melonjak pada belati dan membunuh salah satu pria itu. Pria itu juga mengorbankan pedang pendek untuk membunuh, dan pedang pendek Ye Chen saling bertabrakan. Bang! Kedua belati itu bertabrakan dan percikan api muncul ke segala arah. Kedua pria ini adalah biksu yang berlatih tingkat keempat dari negara Qi, dan kekuatan tempur mereka lebih lemah daripada Bu Ye Chen. Pada saat ini, pria lain melintas dan menyerang dengan kedua tinjunya. Ye Chen berteriak keras, tinjunya melonjak, tinjunya menghantam, dan tabrakannya yang hebat dengan pria itu. Keduanya melangkah mundur. 4 tingkat berlatih Qi. Kedua pria itu terkejut. Apakah kamu dari keluarga Zhao atau dari keluarga Wu? Wajahnya mendung. Tidak masalah lagi, karena kamu akan menjadi orang mati. Seorang pria berkata dengan dingin. Benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ye Chen sama sekali tidak takut. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat dan mendesak pedang pendek untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, kedua pria itu juga mengorbankan pedang mereka dan membunuh Ye Chen. Naif sekali jika satu orang mencoba berurusan dengan kita berdua. Seorang pria mencibir. Ye Chen menamparkan tas surga dan bumi, dan pedang lain ditawarkan. Ye Chen mendesak 2 pedang pendek untuk bertarung dengan 2 pria pada saat yang sama. Kedua pria itu terkejut. Tidak sulit untuk mengaktifkan 1 belati oleh 1 orang, tetapi tidak mudah untuk mendesak 2 belati.
Ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan sangat kuat dalam semangat. Jika tidak, itu akan menjadi kontraproduktif. Ye Chen mengendalikan dua pedang pendek sendirian, dan kekuatan spiritualnya yang kuat terus melonjak. Dia segera meminum sebotol cairan roh untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Di udara, keempat belati itu bertabrakan dengan keras, dan percikan api memercik kemana-mana. Ye Chen, dengan bantuan cairan roh, sangat kuat. Meskipun dia mengendalikan dua pedang pendek pada saat yang sama, dia tidak tertinggal. Sebaliknya, kedua pria itu ketakutan. Mengapa jiwanya begitu kuat? Kamu dapat mengendalikan dua pedang pendek. Seorang pria ketakutan dan merasakan tekanan. Dia harus dibunuh hari ini, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Meskipun pria lain sama-sama ketakutan, tetapi saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak akan pernah melepaskan Ye Chen. Kedua belah pihak mengendalikan belati untuk bertarung. Ye Chen menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Namun, ada cairan spiritual sebagai suplemen, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, kedua pria itu berbeda. Mereka tidak sekaya Ye Chen. Mereka memiliki cairan spiritual untuk diminum, dan konsumsi kekuatan spiritual mereka tidak dapat diisi ulang. Aku lihat berapa lama kamu bisa menahannya. Ye Chen mengambil minuman dingin dan minum 2 botol cairan spiritual. Semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin kuat kekuatan serangan kedua pedang pendek itu meningkat pesat. Wajah kedua pria itu berubah drastis, kekuatan spiritual mereka menghabiskan sebagian besar dari mereka, dan kekuatan serangan mereka terus menurun. Di bawah serangan ganas Ye Chen, belati itu terus mundur dan jatuh ke arah angin. Bunuh! Ye Chen meraung, dan belati hitam itu memancarkan cahaya aneh. Dia membunuh dengan kekuatan yang dahsyat, dan menerbangkan belati itu. Belati hitam itu mengambil kepala pria itu dan pergi. Puff! Tidak ada ketegangan, kehilangan perlawanan belati, kepala pria itu tertusuk, darah berceceran. Wajah pria yang tersisa berubah drastis. Ye Chen mengendalikan 2 pedang pendek dan membunuhnya pada saat yang sama. Pedang pendek itu terguncang dan kehilangan cahayanya dan jatuh ke tanah. Puff! Pria itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Tuan Ye, ampuni hidupmu. Ye Chen mengendalikan 2 pedang pendek dan berhenti di depan pria itu. Pria itu sangat takut sehingga wajahnya pucat, dan keringatnya menetes keluar. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Apakah kamu dari keluarga Zhao atau dari keluarga Wu? Ye Chen bertanya. Kami dari keluarga Zhao. Pria itu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Mengapa membunuhku? Kami hanya di bawah perintah Tuan Muda Ye, ampuni hidupmu. Di bawah perintah. Ye Chen tersenyum dingin dan kilatan niat membunuh di matanya. 2 belati terbunuh pada saat yang sama. Puff! Kepala pria itu hampir pecah dan jatuh ke genangan darah. Ye Chen menatap ketiga mayat yang tergeletak di tanah, dengan cahaya dingin di matanya, keluarga Zhao, tidak bisakah kalian menahannya? Ye Chen memenggal kepala ketiga pria itu, memasukkannya ke dalam kantong surga dan bumi, lalu berlari ke kedalaman Gunung Longyang. Sekarang monster itu telah meninggalkan Gunung Longyang, ini adalah kesempatan bagus lainnya. Ye Chen mencari di kedalaman Gunung Longyang untuk waktu yang lama dan menemukan ramuan tingkat pertama. Kemudian Ye Chen menatap Longshan, ragu-ragu sejenak dan kemudian pergi ke Longshan. Mengi-mengi, Ye Chen mendengar napas berat itu lagi, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk berdetak. Dia berkata dengan heran, bagaimana suara napas itu masih ada? Apakah kerusuhan monster baru-baru ini benar-benar terkait dengan suara napas? Ye Chen memiliki pengetahuan diri dan pengetahuan diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan pernah mengambil risiko untuk menyelidiki kebenaran, dan dia tidak perlu mengambil risiko ini. Dia menyesuaikan pikirannya dan mulai memperdalam secara bertahap. Meskipun napasnya yang berat membuatnya merasa tidak nyaman, selama dia tidak memasuki tempat terdalam, tidak akan ada bahaya. Ramuan tingkat 2, Ziluolan. Mata Ye Chen berbinar, dan sekuntum bunga ungu mekar dengan sangat cerah, dengan aroma yang mengambang, yang membuat orang-orang merasa rileks dan bahagia. Ye Chen sangat gembira dan segera menggalinya. Jika bukan karena semua monster dan binatang buas yang telah kosong, mustahil untuk mendapatkan ramuan tingkat 2. Setelah mencari-cari, Ye Chen hanya menemukan ramuan kelas 1, yang tidak lebih dari itu.
Ye Chen mendengarkan suara napas yang berat, melihat ke kedalaman, sedikit menggelengkan kepalanya, dan kemudian dengan cepat menuju keluar gunung. Ye Chen datang keluar gunung Longyang, dan menemukan banyak monster dan tubuh manusia. Ketika dia dalam hatinya, dia segera menyadari bahwa monster-monster itu pasti telah keluar dari gunung Longyang. Setelah Ye Chen memasuki kota Longyang, dia langsung pergi ke keluarga Zhao. Ye Chen melemparkan 3 kepala itu ke pintu rumah Zhao, dan kemudian pergi. Melihat 3 kepala terbang keluar dari gerbang keluarga Zhao, wajah pengurus rumah tangga berubah drastis dan bergegas ke halaman. Aula Zhao, 3 kepala di tanah, di wajah kepala itu juga menulis beberapa kata, ingin membunuhku tidak sesederhana itu. 4 tingkat dari 3 negara pelatihan Qi telah terbunuh. Apakah Ye Chen telah menembus ke lantai 4 dari negara Qi yang berlatih? Pengurus rumah tangga Zhao tampak jelek. Wajah Zhao Jin bahkan lebih hijau besi dan berkata, itu sampah. Apakah dia berdemonstrasi kepadaku lagi? Betapa sombongnya. Guru, bagaimana Ye Chen bisa berlatih begitu cepat? Latihan Qi tingkat ketiga, yang telah berhasil ditembus beberapa waktu lalu, kini telah berhasil menembus latihan Qi tingkat keempat. Berapa kecepatan kultivasinya? Pengurus rumah tangga Zhao benar-benar tak terbayangkan. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi masalah besar dan kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Kamu pergi untuk memberitahu keluarga Wu, memberitahu Wu Tong berita itu, dan menyuruhnya datang untuk berdiskusi. Zhao Jin berkata dengan dingin. Baik, pengurus rumah tangga Zhao pergi. Ye Chen kembali ke rumah Ye. Dia mendengar dari pengurus rumah tangga Ye bahwa kali ini, meskipun semua monster telah terbunuh, banyak orang telah terluka, dan bahkan banyak orang di keluarga Ye telah terluka parah. Ye Chen memberikan beberapa obat cair encer kepada pengurus rumah tangga Ye untuk menyembuhkan lukanya. Dia kembali ke kamar dengan senyum di bibirnya. Keesokan paginya, Ye Chen datang ke daerah segitiga dan mendirikan kios. Meskipun banyak orang terluka dalam serangan monster kemarin, beberapa orang membunuh monster itu dan mendapatkan beberapa kristal iblis, jadi mereka kaya. Ramuan obat Ye Chen ludes terjual dalam waktu kurang dari setengah jam. Tepat saat Ye Chen hendak mengambil obat di kios, seorang lelaki tua muncul di hadapan Ye Chen. Ye Chen mengenal lelaki tua itu. Dia adalah pengurus rumah tangga tua keluarga Wu. Pengurus rumah tangga Wu membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, apakah Anda menutup kios secepat ini? Tentu saja Anda harus pulang setelah menjual ramuan obat mujarab itu. Mengapa? Apakah Anda ingin obatnya? Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Saya tahu bahwa Tuan Ye masih memiliki stok di sana. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjualnya kepada saya. Pengurus rumah tangga Wu masih berkata sambil tersenyum. Stoknya habis. Anda pikir ramuan itu begitu mudah ditemukan? Ada di mana-mana. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak suka memperhatikannya, siap untuk pergi. Tuan Ye, buatlah penawaran. Wu bertanggung jawab atas urusan keluarga. Ye Chen berhenti dan menoleh untuk melihat pengurus rumah tangga Wu. Wajah pengurus rumah tangga Wu penuh dengan senyum. Ye Chen juga tertawa dan berkata, karena kamu sangat menginginkannya, aku akan menjualnya kepadamu. Sebotol obat ajaib, 20 kristal merah, harganya 1. Jika kamu mengajukan penawaran balik, kamu dapat menambahkannya.